Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, ini komik lama. Nah, kali ini kita bahas ini Yu Yu Hakusho. Yes. Sabar ya teman-teman, nanti pasti requestan-requestannya itu dibahas satu-satu. Ya. Tidak bisa secepatnya. Kalau ada komiknya. Kalau aku punya ya, kalau itu aku dia. punya. Itu Jadi dia. yang komik-komik jadul itu seperti Rave, seperti itu nanti pelan-pelan satu-satu. Yes. Karena aku butuh baca ulang lagi untuk ya skimming lah ya untuk apa ya, untuk dapat feel-nya seperti apa dulu dan sebagainya. Nah, langsung aja kita bahas ini tentu saja karena Netflix mau menayangkan. Ya. Netflix mau menayangkan adaptasi live action-nya. Seperti apa adaptasi live action-nya apa kita bahas nanti dulu ya, nanti dulu. Harus dilihat dulu ya. Nomor 1 terbit di Indonesia kapan? Setelah Hunter yang jelas. 2006. Setelah Hunter. 2006 yang jelas terbit. Ini tuh dari komikus Hunter x Hunter atau Hunter x Hunter. Yoshihiro Togashi. Dan komiknya terbit sebelum Hunter x Hunter. Memang karya sebelum. Setelah aku cek ulang, ternyata ini tuh beneran prototipe Hunter x Hunter. Dalam artian elemen-elemennya, karakternya, Kuwabara itu kan Leorio ya. Terus Kurama itu Kurapika. Sama-sama cantiknya, sama-sama pakai otak. Kalem. Cowok atau cewek semua orang nggak tahu. Nggak tahu. Ya cowok lah, cowok ya. Sedangkan Kurama itu adalah Shun Andromeda. Enggak. Ya bener, nggak salah sih. Aku lali loh ngomong-ngomong. Terus satu lagi Yei itu Killua, sama-sama bantet, sama-sama kuat banget. Agresif. Terus Gon itu spiritnya Yosuke. Ya rambutnya sih rambut hitam Yosuke ya. Terus strike forwardnya ngeyelannya tuh Yosuke. Bajunya hijaunya juga Yosuke kayaknya. Hijau nggak sih Gon? Enggak. Gon tuh Gon hijau, ini nggak hijau mas. Oh. Biru ini tuh. Iya biru ya dia. Soalnya ini kan hijau nih. Iya, dia tuh terkenal dengan. Tapi aku lupa animenya baju apa? Hijau. Oh ya. Hijau. Di gamenya juga hijau. Meskipun lebih sering lepas ya, dia kan ada dalamannya itu putih itu. Nah template-nya itu kemudian menjadi template ceritanya juga mirip. Gini, Yoshihiro Togashi itu bikin komik itu pakai template shonen. Ya. Genrenya memang shonen. Dan dia pakai template shonen apa? Pertama mengumpulkan teman. Kedua adalah Yu Yu Hakusho ini ya. Pertama ngumpulin teman. Arc pertama itu ngumpulin teman. Yang kedua, arc turnamen ada terus ada pengorbanan seorang guru. Ya. Arc ketiga adalah ternyata ada orang sebelum kamu yang pernah jadi detektif roh. Jadi predesor. Senpai. Betul. Bagaimana dia mengalahkan senpainya. Nah, kemudian ternyata dia punya kekuatan tersembunyi. Enggak hanya Yusuke ya. Yusuke-nya makanya ini ngomongin template shonennya. Karakter utama punya kekuatan tersembunyi yang berhubungan dengan dunia yang lebih gede. Nah, arc terakhir itu adalah bahas dunia yang lebih besar itu. Ya, dan jangan lupa juga di shonen tuh upgrade atau perubahan wujud tuh juga ada di sana gitu. Kurama Hiei itu bisa Super Saiyan. Betul. Toguro tuh kayak nanti kita bahas di arc keduanya ya, tapi kayak mungkin Frieza ya. Kayak Frieza. Nah, DB kan begitu Mas. Ada ngumpulin orang kan itu ada turnamen. Iya. Betul. Sebenarnya Toguro tuh dibanding Frieza itu lebih kayak Piccolo sih Mas. Piccolo yang pertama ya. Yang turnamen. Yang mbahnya. Mbahnya. Iya, Piccolo pertama. Yang dikalahkan Goku di turnamen itu. Itu kedua anaknya. Itu dari telur. Iya benar-benar. Nah, yang menarik adalah meski template-nya shonen, tapi Togashi itu tidak terasa shonen. Karena dia lebih banyak dialog. Cara ngalahin karakter-karakter musuhnya itu juga lebih puitis. Lebih motivasi-motivasinya itu tidak dangkal. Jadi dia tuh bisa ngasih kedalaman tertentu dalam komik yang template shonen. Kalau kita bandingkan dengan shonen-shonen populer ala Jujutsu. Bukan Jujutsu. Jujutsu itu udah kacau tuh, bukan shonen lagi tuh. Iya sih. Black Clover paling sederhana. Oke, betul. Black Clover paling sederhana. Itu kan template shonen itu kan banget. Beneran kalau kita ngomong komik shonen itu Black Clover itu adalah
textbook komik shonen. Ya udah gitu aja. Tapi Black Clover kan kedalamannya nggak ada, Nggak Mas ya. Nggak Itu ada. beneran kita baca buat senang-senang aja. Main banyak karakter. Yu Yu Hakusho itu masih punya itu, Mas. Masih punya kedalaman. Ya. Dia juga angkatan lama shonen ya. Ambiguitasnya itu bagus, Mas. Yu Yu Hakusho itu. Betul. Mungkin memang Togashi seneng berkamuflase kayak gitu kali ya. Iya, dan ini kenapa tadi aku bilang itu ya prototipe Hunter x Hunter ya. Ya karena Hunter x Hunter ya kayak gitu. Iya. Mirip cara penceritaan, cara mekaniknya di sini tuh ribet. Berantemnya sih berantem ya, tapi mekaniknya shonen, ada. gitu. Lebih ribet Hunter x Hunter sih, Mas. Iya. Lebih ribet Hunter x Hunter, tapi di sini ribet juga. Nen itu udah ada di sini. Ya. Istilah nen itu udah ada di sini. Nah, kemudian di Hunter x Hunter lebih diinganu lagi. Makanya anjir aku tuh senang banget aku bacanya tuh. Di luar dugaan. Kirain aku bacanya bakal bosen ya, karena kayaknya dulu aku ini komik nggak meninggalkan dampak begitu besar di aku, tapi ternyata pas baca ulang setelah baca Hunter x Hunter ya, ini bagusnya karena kita udah baca Hunter x Hunter. Ya. Nah, aku sendiri teman-teman sama Yu Yu Hakusho ini karena terbitnya 2006 ini kan aku udah nggak baca manga ya, udah lewat gitu, pensiun. Tapi sangat terpapar di tahun 90-an karena video gamenya. Tapi Riz dulu kalau nggak salah ada video game apa, Mas? Super Nintendo. Oh, Nintendo. Super Nintendo, Sega, Mega Drive itu tuh Super Nintendo tuh punya 4 judul Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho 1 2 3 4 sama kayak Dragon. Masa sih aku udah tahu main deh. Bagus banget. Dragon Ball aku tahu main. Ya, Sega tuh cuma punya 1 game Yu Yu Hakusho dan 1 game Dragon Ball juga. Tapi Super Nintendo tuh punya 4 Yu Yu Hakusho dan 3 atau 4 kayaknya 4 game Dragon Ball. Jadi emang Super Nintendo superior. Nah, jadi Ray-Gun itu tuh udah di sini semua. Terus itu jurusnya apa? Aku dengernya Enzatsu Kokuryuha. Ya, gitu kayak gitu tuh. Jadi dia ngeluarin naga dari tangan kanannya. Betul, itu. Itu beneran tangan kanan disegel tuh kayak Chulibyo beneran loh. Iya. Nah, tapi kalau mau ngeluarin tuh tangannya dilepas dulu. Digubet kan? Nah, digubet. Jadi kalau mau jurusnya dikeluarin dilepas. Habis itu mau keluar naganya. Itu yang dipakai sama Lee mungkin nanti. Iya, jadi banyak juga. Tapi itu template, Mas. Template shonen. Ya. Sebelum aku kenal komik terbitannya Alex, kayaknya dulu pas aku kecil tuh mungkin ada bajakannya kali ya. Ada. Jadi aku tuh judulnya Ghost. Betul sekali. Terbitan Raja Wali Graffiti tercinta. Betul. Fontnya masih pakai font yang mirip aslinya yang ada ini, Riz. Hantu, ada ekornya itu loh. Bukan hantu, lentera mungkin ya, atau apalah itu. Betul sekali, Ghost judulnya. Ghost. Itu dia yang aku baca murni ya, tapi maksudnya pernah megang, pernah bolak-balik. Tapi kan sebagai anak kecil pada saat itu, influencer besarnya adalah game. Makanya begitu udah ada tayangan TV7 ini aku nggak dapet nih. Betul. Aku tuh dapet Hunter. Tapi aku nggak dapet ini. Iya, aku nonton di TV7 sebelum jadi Trans 7 gitu. Dan ini kan Yusuke gitu. Terus Yu Yu Hakusho, terus karena kalau gamenya nyebutin deng Yu Yu Hakusho gitu. Game ada voice-nya gitu. Nah, nonton terus baru tahu ini tuh ternyata begini. Pembahasannya secara sekilas aku juga dapat di kalau nggak Game Station Animonster, aku lupa. Pernah dibahas gitu. Jadi Animonster pasti. Tapi pada saat nonton di TV7 aku merasa kurang begitu seneng, Riz, karena pada season episode yang udah agak jauh gitu kesannya turnamen banget. Nah, itu yang lah turnamennya itu dari volume 6 sampai volume 13. Ya gimana enggak? Itu separuh sendiri ya. Jadi sebagai orang yang besar dengan nonton Dragon Ball kan kayak udahlah enough. Masa kayak gini terus. Tenkaichi Budokai itu berapa? Waduh, ya ampun. Kalau kita ngomongin yang sezaman Flame of Recca, itu kan turnamennya panjang juga. Panjang. Itu hampir separuh komik sendiri panjang. Ya, betul. Ya wajar, Mas. Volume 6 sampai volume 13, Mas. Astaga. Toguro lawan Yusuke itu satu lama volume. Banget. Ya. Tapi kalau dibaca cepat sih, Mas. Iya, cepat sih. Betul. Karena mereka emang bener bakbuk doang. Itu series. Jadi paparanku berarti situ. Pada zamannya sekitar 90-an tuh Yu Yu Hakusho itu kan berarti populer sekali ya. Sangat. Hampir semua teman-teman
yang punya game konsol pasti Yang tahu itu. umurnya sama-sama kayak sampean. Betul, kurang lebih kayak gitu tuh Bukan pasti. yang kayak aku Bukan, kamu kan TV7 aja nggak dapat. Aku nggak tahu ya tayangnya Ah. setelah atau sebelum Hunter. Aku lupa, tapi pada masanya TV7 itu kan selama 2 atau 3 tahun berturut-turut kan ada Slam Dunk di sana, ada Kapten Tsubasa Bareng di sana. Slam Dunk ya. Kelihatannya Benar, ya. berarti Karena aku nonton Slam Dunk di Aku TV7. nggak nonton gara-gara itu. Oke. Soalnya berarti aku fix. nggak nonton Slam Dunk. Oke, aku nonton Tapi sampai tamat yang Slam aku Dunk. tonton itu Hunter, Flame of Recca. Ya. Itu kan kayaknya satu Rek- tayangan. Mereka tuh Tayang, Mas. Trans TV dulu, Riz. Mereka tuh awal-awal Trans TV sama Mas Rambo. Mereka tuh awal-awal Trans TV. Beneran. Tapi aku nonton di TV7 loh, Mas. Ya mungkin nggak tahu ya, Tapi ya, over program atau tapi yang Lupa jelas juga aku. tapi yang jelas Mas Rambo, Flame of Recca, Trigun Trigun aku nggak nonton. itu tayangnya di Trans TV baru mulai. Trans TV baru 22 tahun yang lalu. Tahun berapa itu? Kan ini kan ulang tahun Trans TV 22. Berarti 2006 Ya mungkin ya 22 tahun yang lalu atau tuh 2004. 4 mungkin. 4 mungkin. Pokoknya aku tuh 2005 aku udah nggak nonton. Ah, Karena aku udah mondok. Mondok, betul. Ah, Oke. Mungkin mediumnya itu ya. Tapi ya itu sih, kalau komiknya aku belum terlalu terpapar teman-teman. Tapi karakter-karakter, Dan ini jurus-jurus. tuh itu dialog. Ini tuh final arc-nya tuh ngobrol. Oke. Finalnya tuh kan ada 3 faksi di dunia siluman kan. Mereka Mereka sama-sama kuat. Mereka sama-sama merekrut. Ada Jagoan-jagoan. ngerekrut Hiei, Ya. satu ngerekrut Hiei, satu ngerekrut apa namanya Kurama, satunya bapaknya Yusuke. Oke. Nah, jadi tiga ini tuh kan faksi yang sama kuat nih. Hmm. Aku sukanya adalah last arc-nya cuma 3 volume, Mas. Oke. Cuma 3 volume tapi meaningful banget. Hmm. Isinya dialog soalnya. Oke. Gimana Hiei itu akhirnya ngerti dia mau ngapain. Gimana Kurama itu kita akhirnya dibuka Kurama itu siapa, dia Mhm. seserem apa sih. Oke. Kenapa Benar, sekarang jadi begini dan sisi-sisi lain Kurama. Yusuke ya jadilah Yusuke seperti biasa. Kalau Yusuke tidak banyak berubah. Ya. Tapi asiknya tuh itu loh, bagaimana mereka bertiga sebagai tokoh utama bisa mempengaruhi dunia siluman sampai dunia manusia. Anu nggak dihitung ya, Kuwabara nggak dihitung. Nggak usah. Dia jadi mahasiswa yang sangat rajin. Tapi aku Sebagaimana Hunter x Hunter, Leorio nggak dapat apa-apa. nggak dapat ya. Nggak dapat. Oke. Kurapika tuh dapat arc gede. Oke. Killua gede banget. Oke. Tapi Leorio tuh dapat, tapi dia tuh nggak ada dedicated story buat dia. Tapi dia punya peran besar. Aku tuh Riz kalau ngelihat Kuwabara tuh sebenarnya itu tuh senjata yang sebenarnya aku pengen punya di dunia nyata. Kan cuman tongkat cilik. Iya, tapi kan bisa jadi pedang, Oh, bisa. iya. Sementara kalau Dan itu kan dipakai di banyak komik kan. betul. Kalau kayak Reagan tuh kayak ngapain gitu. Tapi kalau punya ini kan Itu paling berarti dia tanpa pakai itu kan. Nah. Nah, nanti Kuwabara tuh dapat spotnya di Mas, di arc ketiga. Yang yang senpai. Oke. Asik sih ini. Nanti coba baca ulang deh. Aku nggak ngerti sampean bisa atau enggak baca ulang. Betul. Soalnya bordi, Mas. Iya sih. Aku bacanya aja cepet kok. Iya. Karena kan dulu ini masih ada ingatan-ingatan. Nah, kelemahannya masih di karakter ceweknya. Ya, iya sih. Seperti biasa. Jadi kalau komik shonen yang bagus, aku nggak ngomong komik shonen gimana ya bahasanya. Jadi komik shonennya template yang oke, itu biasanya memang karakter ceweknya kalau nggak damsel in distress, ya cuman penyemangat aja. Betul. Nah, ini yang bisa di break sama Black Clover tuh. Iya sih, Black Clover punya ensemble woman cast yang kuat banget. Ya. Tapi ini kan di zaman dimana emang karakter cewek gunanya hanya untuk itu, Mas. Betul. Di 90-an itu kan karakter cewek gunanya kalau nggak diselamatin ya nyemangatin. Hampir semuanya gitu. Kita sebut slam dunk aja kayak gitu kan. Sama aja. Iya. Sama aja. Gitu. Tapi sekarang kita di zaman dimana kalau kamu nggak bikin karakter cewek yang bagus, sellingnya lebih susah. Yes. Betul. Karena konsumennya cewek banyak sekarang. Betul. Kalau dulu pembacanya beneran shonen ya cowok. Anak-anak cowok. Ya appealingnya ke anak cowok. Yes. Menurutku ini salah satu komik yang ketika dibaca nggak lekang sih. Kecuali khususnya adalah ketika kamu suka Hunter, kamu pasti suka ini. Kalau kamu suka komik dengan dialog,
kalau kamu suka komik yang apa namanya istilahnya karakter-karakternya itu punya ambiguitas moral, ini tuh bagus sekali. Soalnya ternyata musuhnya itu ya memang jahat, tapi kenapa ya dia jahat? Ya. Pondasinya ya. Pondasinya ada, nggak jahat aja. Nggak kayak Frieza yang cuma jahat gitu aja. Iya kan? Ya, benar. Gitu doang. Kalau Dragon Ball. Nanti. Gitu. Oke, kayaknya itu aja ya obrolan kita soal Yu Yu Hakusho. Semoga review kita bisa menemani teman-teman yang akan menonton Ya, filmnya di Netflix yang serial. Oke, teman-teman, Oke. makasih yang udah nonton. sampai ketemu di review Mangga lainnya. mangga lainnya. Bye. Mangga jadul. Mangga jadul. Kotaro.